Perkenalkan, nama saya Poldo Gimpraninangin, NPM 2314151050. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang potensi bakteri asam laktat yang diisolasi dari untuk menurunkan risiko penyakit kanker. Kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian penduduk di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju. Banyak faktor seperti perilaku seksual, infeksi obat-obatan, bahan makanan, tembakau, radiasi, sinar UV, dan pola makan yang dapat menyebabkan timbulnya kanker. Sementara itu, beberapa senyawa dalam pangan seperti bunga kamelia, stroberi, jamur, sitaik, teh hijau dan merah, daun maple, daun kemang, vitamin C, tokoferol, BHT, dan produk reaksi Maillard mempunyai sifat antimutagenesitas terhadap berbagai mutagen atau karsinogen. Bakteri asam laktat. Istilah bakteri asam laktat mulanya ditujukan hanya untuk sekelompok bakteri yang menyebabkan keasaman pada susu. Secara umum, BAL didefinisikan sebagai suatu kelompok bakteri gram positif, tidak menghasilkan spora, berbentuk bulat atau batang yang memproduksi asam laktat sebagai produk akhir metabolik utama selama fermentasi karbohidrat. Sebagai makanan fermentasi tradisional, mikroba utama yang terlibat selama proses fermentasi dadih adalah bakteri asam laktat, mutagen, dan kanker. Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit penyebab kematian terbesar di dunia, terutama di negara-negara maju. Faktor penyebab penyakit meliputi perilaku seksual, infeksi, obat-obatan medis, food aditif, rokok, radiasi, sinar UV, dan diet. Telah bahwa 85% senyawa-senyawa karsinogen bersifat mutagenik, seperti gambar di bawah ini. Komponen antimutagenik dalam makanan. Eh, Komponen atau senyawa yang terdapat dalam makanan mempunyai efek antimutagenik terhadap mutagen. Antimutagenik oleh bakteri asam laktat dari didih. Banyak hasil penelitian melaporkan antimutagenik produk susu fermentasi. Namun demikian, persentase penghambatan mutagenisitas kalsium sangat rendah dibandingkan dengan sel bakteri asam laktat. Mekanisme antimutagenik dari bal dadih dengan cara mengikat mutagen dan karsinogen di dalam saluran pencernaan, terutama dalam usus halus dan kolon. Sekian dari saya, terima kasih. Eh, Dua, saya akan menjelaskan tentang materi logam dalam ekosistem perairan. Eh, Dahuluan, kasus pencemaran perairan oleh logam berat berbahaya dan beracun seringkali terjadi. Tidak jarang pula menimbulkan korban yang cukup serius, baik manusia maupun organisme lain penghuni ekosistem perairan. Namun, kehadiran cemaran logam berat dalam ekosistem perairan seolah tidak dapat dihindari. Logam di alam berasal dari berbagai sumber, antara lain proses tektonik, vulkanik, upwelling, masukan, dan atmosfer. Logam berat dalam sistem biologi akuatik. Eh, Konsentrasi rendah logam dibutuhkan oleh organisme hidup untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ada dua mekanisme masuk logam berat ke dalam tubuh makhluk hidup, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Mekanisme langsung terjadi melalui penyerapan logam berat terlarut oleh organisme yang melakukan proses penyerapan air.
rantai makanan dalam ekosistem akuatik. Apabila jumlah toksikan yang masuk ke dalam sel sangat banyak dan tidak dapat lagi terikat pada gen pengikat, maka sifat toksik tidak dapat dinetralkan oleh sel tersebut. Akibat adalah terjadi kerusakan pada sistem tubuh organisme tersebut. Gangguan yang terjadi adalah penghambatan laju pertumbuhan dan perkembangan. Kelainan dalam bentuk sel atau organisme sel dan merusak fungsi organ sel. Adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama, logam di perairan berasal dari berbagai sumber antara lain proses tektonik, vulkanik, upwelling, masukan dari atmosfer, dan masukan dari daratan. Ada dua mekanisme masuk logam berat ke dalam tubuh makhluk hidup, yaitu secara langsung melalui penyerapan nutrien. Yang ketiga, konsentrasi logam berat dalam tubuh di biota dipengaruhi oleh konsentrasi logam. Yang keempat, pengaruh logam berat dalam konsentrasi berlebih dalam air dapat menimbulkan terjadi perubahan bentuk sel. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu evolusi amfibi. Nama amfibi memiliki termologi dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata amfi yang berarti dua dan bios yang artinya hidup. Struktur, morfologi, dan anatomi. Kebanyakan amfibi bertelur di dalam air dan memiliki larva akuatik yang akan mengalami tahap metamorfosis untuk menjadi amfibi dewasa terestrial. Seperti gambar ini, ada banyak persamaan namun juga terdapat beberapa perbedaan signifikan pada sistem skeletal di antara Caudata dan Anura. Amfibi atau trepada umumnya memiliki tidak lebih dari 5 jari tungkai depan atau jari tungkai belakang. Namun kelompok Ichathyostegalia yang merupakan bentuk awal tetrapoda memiliki 6 hingga 7 tulang jemari. Bahkan Sarcopterygi dan kerabat mereka yang telah punah memiliki struktur homolog dengan tulang tungkai vertebrata darat pada kerangka sirip berdaging mereka. Cae, cae cilia memiliki tubuh memanjang tanpa kaki, punya silinder memanjang hingga berujung pada kloaka atau ekor pendek. Adaptasi fisiologi. Amfibi memiliki banyak adaptasi yang berbeda yang memungkinkan mereka untuk hidup di darat dengan menghindari kondisi seperti kekeringan, panas, atau dingin yang ekstrim. Mereka memiliki kulit lembab tanpa sisik yang menyerap air dan oksigen, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap dehidrasi. Taksonomi. Tujuan mendasar dari klarifikasi makhluk hidup adalah untuk memberikan gambaran skematis yang mewakili hubungan antara organisme yang berbeda, baik punah dan yang masih ada berasal melalui evolusi dan organisme sederhana yang pertama kali berevolusi ratusan juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, secara teori untuk melihat bagaimana semua spesies kait satu sama lain diperlukan penggolongan taksa atau kelompok makhluk hidup berdasarkan garis keturunannya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu biodiversitas burung pada beberapa tipe habitat di kampus Universitas Sam Ratulangi.
Daftar isi yang pertama pendahuluan, yang kedua materi dan metode, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat daftar pustaka. Di pendahuluan, saya Sulawesi memiliki jenis-jenis satwa endemik karena terletak di kawasan Wallacea. Kawasan ini merupakan wilayah transisi yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Pulau ini memiliki beragam habitat untuk penyebaran jenis-jenis satwa, dan burung merupakan salah satu hewan yang memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia sejak dahulu kala. Materi dan metode. Material dan metode penelitian ini dilaksanakan di daerah kampus Universitas Samratulangi, Manado pada bulan Desember 2016. Rumus yang digunakan dalam menentukan tingkat biodiversitas burung ialah kelimpahan merupakan jumlah individu burung yang ditemukan selama pengamatan. Indeks kelimpahan memberikan gambar suatu komposisi jenis dalam komunitas. Menurut Fakrul, nilai keanekaragaman diperoleh dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Ketiga, hasil dan pembahasan. Lokasi penelitian di kampus Universitas Samratulangi memiliki beberapa tipe habitat yang menunjang kehidupan burung seperti tanah berhutan, semak, dan danau atau rawa. Berbagai habitat ini berfungsi sebagai tempat berlindung dan bersarang, mencari makan, dan bereproduksi bagi jenis-jenis burung yang ada. Pada habitat tanah berhutan dengan kondisi lingkungan yang banyak ditanami pohon, memungkinkan bagai beberapa jenis burung untuk hidup di tempat ini. Habitat ini memiliki karakteristik yang mirip dengan lokasi tanah berhutan, di mana kondisi lingkungan banyak ditumbuhi pohon berkayu. Jenis-jenis burung yang bisa ditemukan di sini juga sama dengan jenis-jenis yang ditemukan di habitat tanah berhutan. Habitat ini merupakan hutan sekunder yang menyediakan tempat hidup yang baik bagi beberapa jenis burung. Di kampus Universitas Samratulangi terdapat habitat yang merupakan lahan yang dimodifikasi menjadi rawa. Ini banyak ditumbuhi Eichhornia crassipes. Pada habitat ini masih menyediakan sedikit tempat bagi hidup bagi jenis burung Buturides striatus. Semakin tinggi keanekaragaman habitat akan mendukung tingginya keanekaragaman jenis burung di wilayah tersebut. Indeks keanekaragaman akan tinggi apabila suatu habitat dapat mendukung berbagai aktivitas dan mampu memberikan tempat yang nyaman untuk berlindung dan berkembang biak. Kesimpulan yang didapat dari materi ini, yang pertama berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat 9 jenis burung yang ditemukan. Yang pertama, Butu Buto Rides striatus, yang kedua Colucadia esculenta, Passer montanus, Cycnototus,